ini sudah yang ketiga. Perbuatan yang pertama dilakukan pada tahun 2006. Rata-rata pasiennya adalah anak-anak usia produktif, ada yang SMA, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja, melakukan praktek kedokteran tanpa izin. Jadi yang bersangkutan juga tidak pernah izin dan bukan merupakan anggota ID. Korbannya adalah gadis-gadis muda di mana harusnya belum mengalami atau merasakan yang namanya aborsi, karena yang namanya aborsi pastilah kembali kepada keluarga, kembali kepada sekolah akan arti dari pendidikan seksual untuk gadis-gadis muda. Jadi kami sangat prihatin, kami sangat terkejut. Sebetulnya begitu sedih sih Pak ya, saya sebagai guru pendidik, saya nggak pernah bayangkan hal itu bisa terjadi. Cukup sedih sih, karena kan itu juga yang pertama itu juga bukan ranahnya dia untuk melakukan aborsi, dan juga yang kedua aborsi itu kan tindakan yang lumayan ilegal di Indonesia itu, jadi ya cukup sedih aja. Agak disayangkan ya Pak ya. Kan kita tuh banyak sih yang pengen punya anak gitu, tapi sayang diaborsi. Tapi itu kan udah punya jalan masing-masing Pak. Kita nggak tahu juga orang-orang ya. Kalau menurut Ibu, apa hukuman yang pantas nih Bu untuk pelaku sendiri? Penjara seumur hidup Pak, seperti itu. Mati saya kira Bapak, biar tidak mengulang kembali begitu. Karena memang ini generasi-generasi kita diracuni untuk hal-hal yang seperti itu. Baik, Anda sudah mendengarkan bagaimana masyarakat bicara ya tadi ya. Soal hukum juga tadi yang sudah kita sedikit singgung. Sebelum jeda saya mau ke Pak Bayu dulu. Pak Bayu, masih mendengar suara kami dengan jelas ya Pak ya? Ya, masih Pak. Baik, Pak, soal hukum Pak, jadi kan ini sudah 3 kali artinya pelaku ini tertangkap ya. Apa yang menjadi ancaman bagi dokter gigi Arik ini? Dan bagaimana dengan saya nggak tahu nih, kalau kepolisian menyebutkannya korban atau pelaku aborsi atau pasien aborsi, silakan. Ya, Pak Bayu. jadi untuk tersangka sendiri kita sangkakan dengan pasal yang berlapis, itu pasal 7 dan 78 Undang-Undang Kedokteran, yaitu nomor 29, juga pasal 194 tentang kesehatan ya, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Itu ada tiga pasal yang kita sangkakan kepada tersangka. Dan untuk kasus ini sementara ini tersangkanya baru 1, yang lainnya sebagai saksi, sementara masih sebagai saksi. Baik, kebetulan ada yang waktu saat dilakukan penggerebekan itu ada juga pasien yang di sana yang sudah selesai melaksanakan aborsi, itu kita sementara ini masih diperiksa sebagai saksi. Oke, Pak Bayu, apakah dari 1.300 sekian itu nama-namanya terdata dengan jelas atau tidak Pak? Itu hanya ada dalam buku pembukuan ya, daftar hadir di sana yang datang pasiennya. Berarti ada nama, ada nomor kontak begitu ya, Pak Bayu? Kami hanya mendapatkan jumlahnya saja dan ada mungkin nama seperti nama, alamat, tetapi tidak terlalu jelas di situ. Pak, sebelum saya kembali ke meja perempuan bicara, tadi ketika Bapak katakan ini masih 1 tersangka ya Pak, yang lain masih saksi ya Pak? Ya, termasuk dengan betul. Kemungkinan yang tadi Ibu Ci sempat singgung di awal soal adakah bantuan atau sindikat begitu ya, atau jaringan begitu tadi Pak Bayu yang terendus ini kan, karena sudah 3 kali Pak, 3 kali kejahatan ini dilakukan di Bali begitu oleh Ketut Arik. Ya, memang kita juga karena dapat informasi dari masyarakat baru kita lakukan tindakan. Kalau tidak ada informasi mungkin juga belum tahu, makanya dengan ada informasi kita lakukan lidik, akhirnya kita dapat kembali yang bersangkutan. Dan petugas, kebetulan juga mungkin petugas yang menangani sudah berbeda. Petugas dari kepolisiannya kan berbeda, jadi di tahun itu beda yang melakukan
pemeriksaan maupun melakukan proses Berarti berbeda. cukup cerdik juga ya Pak pelaku karena dia tahu gitu 2006 pasti penyidik dan petugas polisian sudah berbeda dengan tahun 2009 dan 2009 beda juga dengan tahun 2020. Sehingga dia tahu betul kapan dia harus melakukan praktek yang sama yang sangat berbahaya ini begitu. Karena bagaimana Pak kita bisa menandai orang-orang ini yang melakukan kejahatan berkali-kali begitu Pak? Kalau penyampaian dari tersangka sendiri ini Pak, yang penyampaian tersangka ini yang bersangkutan sebenarnya juga tidak mau, tetapi ya itu yang tadi dibilang karena kasihan, kemudian permintaannya pasien. Baik. Ditambah yang bersangkutan ini dengan kemampuan dokter giginya dia tidak bisa tidak tertarik, tetapi dia lebih senang dengan melakukan proses pemeriksaan yang seperti ini, melakukan praktek seperti ini yang dia cukup senang dengan melakukan praktek ini sehingga bisa mengulangi lagi. Jadi jadi ini kalau satirnya begitu Pak Bayu berarti karena passionnya dan kemudian dia belas kasihan. Kalau belas kasihan harusnya tidak dikenakan biaya begitu ya Ibu Ros. Mungkin oke Pak Bayu saya sudah terima tadi pesan dengan baik. Artinya ada ancaman atau pasal berlapis ya tadi ya? Pasal berlapis ya. Jadi pasti sudah lebih dari ancaman hukuman maksimal mungkin bisa saja ya Pak ya? Ya, hukumannya sih memang hanya dengan berlapis ini 10 tahun dan dendanya 10 miliar. Ya kita berharap nanti dari hasil pengadilan, di pengadilan bisa lebih berat. Baik, terima kasih Pak Bayu. Bu Ros, kembali ke tadi penjelasan Pak Bayu ini soal pelaku yang memang tadi sepertinya cerdik juga, tapi kemudian kok pasien. Saya juga suka bingung ketika menyebut pasien, dokter juga sudah mau berbicara tadi ya. Pasien aborsi ini kita panggilnya sebagai apa? Korban atau pelaku aborsi juga sebenarnya? Kalau saya sih melihatnya ini orang yang harus dibantu dan harus diberikan sebuah pendidikan ya. Tapi ini kan penanganan akibat jadinya. Saya nggak akan ke situ deh, karena ini udah terjadi ya. Udah terjadi apapun dialah namanya, mau dia orang bodoh, mau dia orang yang munafik. Mohon maaf Bu Ros, saya izin. Karena ketika kita meletakkan satu definisi yang tepat di situ bagi pelaku aborsi atau pasien aborsi, maka kita tahu kan, oh akarnya ternyata perspektifnya kita salah di situ. Ya, jadi edukasi juga. Gini, iyalah edukasi. Karena bukan soal kita hanya melihat aborsinya aja ya. Betul. Orang suami istri pun kadang-kadang belum pengen punya anak, yuk digugurin dulu. Karena kita pengen honeymoon, bisa kayak begitu. Jadi ini dari yang bodoh sampai yang terpinter pun bisa terjadi kayak begitu, ya kan? Atau misalnya anaknya lagi trauma, ini mau dikawinin tapi nggak ada lakinya gitu, nggak ada suaminya. Jadi gimana? Ya udahlah, dibuang aja. Apalagi kalau orang yang punya duit ya, tinggal kirim kemana habis. Itu bukan masalah nggak ngerti atau ngerti, tapi masalah moral dan masalah pertanggungjawaban dia sebagai perempuan, sebagai manusia gitu ya. Jadi ini menurut saya ini sudah kesalahan yang kesekian kali. Ayolah kita itu jangan terlalu sederhana melihat permasalahan ini gitu loh. Jadi harus kita mulai benar ini. Kita itu gimana caranya mendidik anak-anak kembali lagi. Gambaran besar tadi ya. Ya gitu loh. Karena ini anak-anak sudah gadget lah apalah semuanya di situ petunjuk. Dan education dari situ lebih cepat. Dan lebih menyenangkan. Apa-apa kalau nggak bagus kan lebih menyenangkan kan gitu. Jadi ini harus kita sepakati dulu. Kita itu mau ngomong apa? Kalau hanya mau ngomong marah-marah kepada si Pak Dokter ini ya nggak kelar. Setuju Pak Bu Ros, gitu setuju loh. sekali. Oke, tadi dari kekhawatiran Bu Ros gitu ya, karena kasus per kasus saja yang kita tangani begitu kan kebanyakan. Gimana Bu Ce juga melihat perilaku menyimpang ini, pasien melakukan aborsi dan lain-lain? Baik, jadi gini. Kalau yang namanya tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita itu merupakan adalah suatu perbuatan atau tindakan pilihan. Dia sudah melakukan pilihan untuk mengaborsi. Secara sadar dia melakukan pilihan itu agar mencari permasalahan yang dihadapi. Baik itu mungkin hamil di luar nikah, karena kecelakaan, saking hotnya dia bercinta, atau tadi suami istri yang tidak ingin punya anak lagi. Itu semuanya adalah pilihan dia untuk melakukan perbuatan itu. Maka di dalam hukum, mereka itu harus diberikan hukuman sesuai dengan pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu ada di sana disebutkan pasal 346 KUHP.
yang menyatakan bahwa seorang wanita secara umum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 tahun. Jadi dia memang harus dihukum, gitu loh. Nah, jadi bukan hanya Pak Dokter tadi yang dihukum dengan denda sekian-sekian, tapi orang yang melakukan pilihan melakukan aborsi juga harus dihukum tanpa alasan kesehatan atau mungkin alasan kan hukumnya itu tadi. Nah, kemudian dalam hal ini dia melakukan perbuatan tersebut, saya pengen tahu juga loh data dari Pak Dokter. Dengan 1.300 sekian, itu berapa orang yang melakukan perbuatan tersebut mengulang. Artinya kan kalau yang sekali nggak mungkin, pasti ada yang mengulang. Kalau sudah mengulang, orang tersebut mengulang perbuatan aborsi, berarti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Apakah dia melakukan perbuatan itu karena sengaja untuk mencari sesuatu? Kita nggak tahu. Jadi bukan hanya, jadi jangan dikatakan kasihan dia anak SMA, dia anak begini dan begitu. Itu adalah kalimat-kalimat lip service sebetulnya yang diucapkan sebagai itulah dia marketingnya seperti itu. Kalimat marketing gitu loh. Tetapi sesungguhnya permasalahan itu di mana? Lihat data itu, betulkah Pak Polisi menemukan data 1.300 itu satu kali orang melakukan? Apakah itu tidak berulang? Justru kalau berulang kita lihat tadi seperti dikatakan Bu Rosi, memang dekadensi moral di Indonesia sudah sangat-sangat parah. Itu yang harus kita tekankan. Baik, terima kasih Bu Ci. Setelah jeda saya akan langsung ke Dokter Dian karena ini kayak tugasnya Dokter Dian juga cukup panjang ya Dokter. Tolong dijelaskan nanti apa resiko begitu ya dan atau bagaimanakah pilihan-pilihan ini harus dilakukan jika memang harus dilakukan ya. Ini harus diedukasi oleh tentu pemirsa Perempuan Bicara. Sesaat lagi di TV One.